Kasih dong wadahnya. Kira-kira pemerintah siap nggak untuk ngasih wadahnya, Bu? Deli Serdang ke depan ini adalah milik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Delspot, Deli Serdang Podcast. Ini adalah channel resmi dari Kabupaten Deli Serdang, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Deli Serdang. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama, kalau dilihat nih sosok yang sangat-sangat cantik gitu ya, karena belum buka masker udah cantik, begitu buka masker tambah cantik. Tapi Bu, kita tadi sudah semuanya Bu ya, kita udah tes segala macam kesehatan, aman ya Bu ya, udah cuci tangan juga, udah bersih, kita tidak ada bersentuhan juga. Ibu boleh buka maskernya nggak apa-apa Bu, kita biar nyaman aja ngobrolnya. Terima kasih. Siap, ini dia Bu Miska, Kepala Dinas Diskominfo. Welcome Bu. Terima kasih Sama-sama, Aziz. Bu. Sudah opening pagi ini, kita memulai Pagi-pagi nih Bu ya, hari Minggu Bu ya. Hari Minggu. Seorang gadis mau meluangkan waktu untuk buat video ini di pagi hari, teman-teman, luar biasa. Kayaknya memang kalender kita nggak ada lagi yang warna merah, hitam semua. Insya Allah. Maka hari ini pakai baju warna merah, Gitu. aja. Hari Minggu tidak berpakaian resmi, itu artinya saya sedang berada Gitu. di hari yang tidak hari kerja, tapi kita masih tetap bekerja. Oke. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semoga sehat terus ya Bu ya. Sehat terus, dan Amin. sejauh ini mudah-mudahan semua masyarakat Deli Serdang, semua masyarakat di Indonesia sehat-sehat. Amin. Apalagi Deli Serdang saat ini berada di level 1 untuk asesmen COVID oleh Kementerian Kesehatan. Ini artinya kita berada di kondisi yang lebih baik, tapi tetap harus patuh prokes, karena kata kuncinya cuma itu. Siap. Ibu asli Deli Serdang apa dari kabupaten lain Bu? Enggak, Asli Deli Serdang. Deli Serdang ya. Jadi asli Deli Serdang, lahir di Deli Serdang, sekolah di Deli Serdang, menikah di Deli Serdang, bekerja juga di Deli Serdang. Artinya Ibu mengabdi di Deli Serdang Bu? Siap, itulah. Jadi kalau selalu kata-kata mengabdi mestinya memang harus ya, seorang masyarakat tuh harus ya, apapun yang bisa dilakukan untuk kabupatennya, untuk daerah sendiri gitu Bu ya. Meski tidak lahiran Deli Serdang juga menurut saya, ketika kita sekarang berada di Deli Serdang, yuk sama-sama kita Oke, contoh kayak perantauan yang ada di Deli Serdang, monggo silakan kita buat Deli Serdang ini maju sama-sama. Kita welcome Bu ya. Mantap. Ibu, kalau boleh tahu Ibu dulu sekolahnya kan tadi Ibu bilang di Deli Serdang semua ya. Kalau boleh tahu SD-nya di mana Bu? Saya SD di Kecamatan Tanjung Morawak. Oh, Tanjung. SD negeri. SD negeri. Yang SMP-nya juga. SMP negeri 1 Tanjung Morawak. SMA-nya? SMA saya mencari ilmu ke negeri orang lain, tetangga sebelah. Medan. Jadi saya dulu tidak SMA, saya sekolah pendidikan guru. Jadi SPG. SPG, sekolah pendidikan guru. Oh, sekira SPG yang untuk rokok-rokok itu bukan? Itu sudah promotion girl. Kita bukan ke itu biasanya SMK ya. Ini SPG Bu ya. SPG. Itu pendidikan dulu kan bukan seperti sekarang tuh SMK ya. Dulu sekolah pendidikan, sekolah menengah kejuruan itu masing-masing sebutannya. Ada STM, ada SEMEA. Jadi kalau kita yang guru SPG. Itu kurikulum dulu. Berarti lulusan dari itu bisa langsung jadi guru Bu? Iya benar, guru walaupun tamat SMA? Iya benar. Terus Ibu lanjut kuliah ke IKIP waktu itu, sekarang Unimed. Dari SMA ke kuliah langsung apa ada mengabdi dulu jadi guru Bu? Langsung. Langsung Tamat SPG, saya coba dulu namanya, sekarang apa namanya, SMPTN gitu ya. Kalau dulu kami namanya Sipenmaru. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Langsung kita nyoba testing dan alhamdulillah masuk, lulus ke IKIP. Jurusan keguruan, jadi bahasa dan sastra Indonesia. Karena kalau dulu IKIP tuh pure hanya keguruan. Kalau sekarang kan ada yang nondik di sana, kurikulum baru. Dulu tuh enggak, asal sudah IKIP namanya pasti
tamatnya jadi guru. Oke. Iya. Tamat apa langsung jadi kepala dinas Bu? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Dari mana dulu Ibu mulai karir ini dari mana Bu? Jadi memang hidup ini pakai proses. Proses ya. Kita lahir ke dunia ini juga. Langsung ucuk-ucuk jadi kepala dinas nggak bisa Bu ya? Kita langsung lari. Nggak bisa ya. Jadi, saya tamat kuliah mengajar di sekolah swasta. Ada 2 tahun sekolah swasta juga di Kecamatan Tanjung Rawa di Deli Serdang. Bidang guru apa ini? Bahasa apa? Guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Sejepang nggak? Korea? Ya. Bahasa saya cinta Indonesia. Oh, Indonesia. Iya. Oke. Bahasa Indonesia, pernah mengajar SMP, pernah SMA. Mengajar jenjang SMA juga di SMK. Oke. Berangkat lagi habis dari guru swasta. CPNS tahun depan saya coba. Alhamdulillah kita lulus, ditempatkan di SMA Negeri Hamparan Perak waktu itu. Oh, jauh ya. Lumayan. Rumah di Tanjung Rawa. Iya, rumah di Tanjung Rawa. Hamparan Perak, iya. Jadi guru. Jadi sebelum matahari terbit sudah meninggalkan rumah, meninggalkan suami dan anak, lalu ketemu suami dan anak pun sudah nggak ada matahari lagi. Udah matahari tenggelam maksudnya. Jadi, mata pun sudah mulai tertutup Bu ya. Jadi nggak pernah ngeliat matahari di rumah sendiri kecuali hari libur. Oke. Lalu berapa lama Bu ke Hamparan Perak itu Bu? Di Hamparan Perak? Di Hamparan Perak saya tugas 3 tahun. Oke, 3 tahun. Ibu? Pengangkatan tahun 97, tahun 2000 saya sudah di Dinas Pendidikan. Oke. Waktu itu saya mendapat tugas sebagai penilik, namanya penilik kebudayaan. Oh, jadi naik pangkat lah istilahnya Bu ya? Sebenarnya bukan naik pangkat, beralih status dari fungsional menjadi struktural. Ya, waktu itu strukturalnya kita masih ada, di waktu itu masih peraturan masih ada namanya jabatan eselon 5. Eselon 5 sebagai penilik kebudayaan, dan saya menjadi penilik kebudayaan itu di Kecamatan Tebing Tinggi. Masuk ke Dinas Pendidikan dulu pertama kali. Iya. Nah, 1 tahun jadi penilik otonomi daerah. Jadi kebudayaan itu tidak lagi berada di bawah ruang lingkupnya pendidikan, tetapi pindah ke kebudayaan, ke pariwisata, kebudayaan dan pariwisata. Maka kami startup yang menangani kebudayaan itu diberi opsi, diberi pilihan mau tetap mengurusi kebudayaan atau ke pendidikan. Saya ngerasa karena saya memang basicnya pengangkatan dari pendidikan, saya tetap bergabung ke kawan-kawan di pendidikan. Iya. Berapa lama Bu di pendidikan? Sempat jadi kadis juga nggak? Saya di pendidikan 23 tahun ya. Benar. Itu Ibu jadi apa 23 tahun di Dinas Pendidikan ini? Jadi apa gitu? Iya, jadi kan karena mohon maaf Ibu berarti sempat disuruh-suruh lah ya. Iya dong. Jadi tukang disuruh-suruh ya. Benar. Tukang ketik. Benar. Dan itulah asiknya bekerja hari ini karena saya pernah melalui proses semua dari bawah, dari nol gitu ya. Ya kayak SPBU dari nol ya gitu kan. Habis tukang ketik naik jadi tukang print enggak ya? Iya, kebetulan yang ngeprint yang lain gitu. Oh, yang lain. Jadi memang nggak terlalu lama lah, sekitar 3 bulan saya menjadi staff gitu karena tidak ada nama jabatan yang waktu itu karena peralihan transisi. 3 bulan saya mengisi jabatan sebagai kepala seksi waktu itu. Tapi masih pelaksana. 2 tahun juga sempat jadi pelaksana di eselon 4 itu. Baru definitifnya pelaksana di kepala seksi kesiswaan. Ada beberapa tahun menjadi kepala seksi di ketenagaan, guru tenaga pendidiknya. Baru ada beberapa tahun setelah itu, saya nggak usah bilang berapa tahunnya ya. Pokoknya berapa tahun. Berarti emang seksi kayaknya Ibu ini ya. Iya, pokoknya jadi kepala seksi terus ya kan. Iya. Jadi kepala seksi itu berapa tahun ya, dari tahun 2002 sampai 2012, 10 tahun. 10 tahun jadi kepala seksi. Kepala seksi apapun. Tapi seksi tetap di pendidikan. Tetap kepala yang seksi-seksi gitu. Kepala seksi ya. Lalu di tahun 2012 akhir atau 2013 awal, saya kurang pasti, saya dipromosi ke jabatan eselon 3, kepala bidang pemuda dan olahraga waktu itu. Jadi ke Menpora, Dispora. Enggak, waktu itu masih eselon 3 di pendidikan. Masih di pendidikan, jadi tapi nomenklatur dinas waktu itu pendidikan, pemuda dan olahraga. Jadi
saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga. Oke. 2,5 tahun di situ, beralih lagi belum. Belum ya? Belum langsung nih. Kali jadi kadis ya. Belum. Saya nggak sabar ini. Pengen cepet ibu jadi kadis kan. Jadi kepala bidang di pendidikan non formal. Nah, sebenarnya itu juga. Jadi saya merasa bersyukur pernah bertugas di beberapa tempat sehingga bisa merasakan feel dari pekerjaan dan betapa banyaknya urusan pemerintah sebenarnya yang harus kita lakukan untuk membuat yang terbaik bagi masyarakat kita. Bu, kalau saya bilang ini singkatnya aja, di Deli Serdang ini yang kalau bisa dibilang yang cukup untuk sinyal internet itu berapa persen, Bu? Atau ada berapa persen yang tidak nyampe sinyal ke daerah? Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari provider yang beroperasional di Deli Serdang itu dari data berdasarkan perizinan yang ada itu sekitar 700-an provider yang memberikan layanan internet yang towernya itu ada di 700 titik di kabupaten. 700 titik. Ada 700 bukan 700 titik. provider, Bukan, 700 tower. 700 tower. Titiknya yang ada di Deli Serdang. Nah, itu tersebar umumnya hampir sebagian besar di wilayah-wilayah perkotaan lah kita katakan, yang berbatasan dengan kota Medan misalnya, itu hampir rata-rata sudah terakses lah ya, bisa mendapatkan akses internet. Kita memang masih punya PR misalnya di daerah-daerah pegunungan ya, yang ini memang membutuhkan infrastruktur yang tidak sederhana. Ya. Dan kita berharap sebenarnya nanti kita bisa membangun bagaimana bersinergi dengan provider yang beroperasional di Deli Serdang untuk bisa membukakan layanan, karena memang pembiayaan untuk penggunaan internet ini sebenarnya dari pemerintah desa itu bisa dialokasikan. Hanya saja bagaimana mereka bisa mengalokasikan ketika memang spot untuknya nggak tersedia untuk mendapatkan bandwidthnya dari internet, sambungan internet itu tidak tersedia, dan itu kan masih menjadi ranahnya sektor penyedia atau ISP seperti Telkomsel misalnya, Indosat. Inilah yang saya pikir nanti kita harus duduk bersama bagaimana berusaha meminimalisir blank spot lah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bu, ketika kita mendengar kalimat melek digital, berarti kan ada lawan katanya itu adalah kudet ya. Kudet itu kurang update. Betul. Kira-kira Bu, masih banyak nih ya masyarakat yang kudet juga di Deli Serdang. Itu kira-kira faktornya apa aja, Bu? Kenapa bisa mereka kudet? Apa mereka nggak bisa beli kuota? Atau emang kuota kemahalan? Atau gimana, Bu? Kenapa, Bu, faktornya, Bu? Banyak faktor lah ya. Kalau kuota itu kondisi hari ini kayaknya mungkin kita bisa mengelompokkan gini, masyarakat itu ada kedua kelompok menurut saya. Kelompok pertama yang hari ini lebih terkonsentrasi kepada kemampuan dia untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Gak bisa dipungkiri gitu. Dimana kita cerita mau beli paket, ketika mau beli makanan saja nggak cukup, maka kita katakan ini adalah kelompok yang hari ini mungkin nggak bisa kita samaratakan. Walaupun ini kebutuhannya terhadap internet itu sama dengan kelompok yang lain. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memang mungkin dari sisi kebutuhan primernya sudah terjaga. Maka memang internet ini jadi kebutuhan. Dan biasanya yang kelompok seperti ini, kalau saya katakan kudet itu hanya mungkin kelemahan dalam literasi digitalnya saja sih menurut saya. Jadi tidak melihat digital hari ini menjadi penting gitu ya. Jadi ini menurut saya juga kesenjangan loh gitu ya. Kesenjangan dalam pemahaman terhadap internet gitu. Ada yang misalnya orang yang dia punya loh handphone gitu, bagus gitu, tapi nggak tahu menggunakan untuk hal-hal yang bisa mempermudah hidupnya dengan menggunakan semua fasilitas digital. Dia hanya gunakan ini misalnya untuk teleponan saja, WhatsApp sudah. Ketika banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, dia tidak lakukan. Atau misalnya menurut saya
yang orang yang selalu menginformasikan, meneruskan informasi tanpa memverifikasi atau melihat kebenaran, melakukan analisa dulu, melihat dulu, itu juga termasuk yang kudet menurut saya. Misalnya nih, Aziz masuk, biasa tuh kita punya grup banyak, informasi dimasukkan, terkirim, itu beritanya sebenarnya karena dianggap hot gossip, lalu ada kata-kata viral nih dan lain sebagainya, tanpa pikir panjang diteruskan. Menurut saya itu juga kudet. Oh gitu. Menurut saya juga kudet. Tidak menelaah dulu ya, langsung meneruskan. Iya, menurut Ibu, kalau hari ini orang sudah punya mindset digital, dia itu harus sudah bisa melihat ini hoax atau ini berita ini pantas untuk diteruskan atau tidak. Ketika ternyata ini tidak pantas diteruskan dan tahu ada undang-undang ITE, itu kan kalau dia paham ada undang-undang ITE, berarti dia sudah update. Kalau dia tak tahu ada undang-undang yang mengatur tentang bahayanya orang menyebarkan informasi hoax, berarti kan dia termasuk kategori yang kudet gitu. Apalagi dengan semangat aja gitu. Belakangan ini kan misalnya ada cybercrime, bukan cyberbullying. Cyberbullying. Jadi orang melakukan perundungan dengan media digital. Jadi menurut Ibu, ketika kita cerita melek digital, selain kita harus punya skill, skill digital skillnya, tapi kita juga harus memahami tentang etika skillnya. Jadi ada etik skillnya gitu. Itu tadi, stop untuk menebarkan berita sebelum kita benar-benar memahami benar nggak sih ini berita yang pantas untuk kita teruskan. Kalau emang nggak yakin, mending nggak usah. Sama kayak motor, mobil, motong, kalau nggak yakin nggak usah nyalip, kan? Benar. Jadi dari banyaknya platform digital yang tadi saya sebutin, Bu, yang lebih cepat sampai ke masyarakat informasi itu apa, Bu? Deli Serdang sebenarnya punya semua platform media sosial. Jadi kita punya YouTube, punya Facebook, punya website, punya Instagram, Twitter juga ya. Tapi yang paling langsung mendapat respon biasanya adalah Instagram dan Facebook. Instagram dan Facebook. Dan Facebook, dan kalau Instagram saya pikir kalau saya buat ranking, Instagram tuh ranking satunya. Jadi paling diminati oleh masyarakat. Sekarang kita sudah punya follower 13.600-an. Dan itu asli loh. Tidak ada special request di situ, tuh asli. Tidak ada jual beli ya, Bu ya. Itu kita anti dengan yang begitu. Buat apalah dengan kepura-puraan, toh bisa direkam juga secara digital. Jejak asli nggak aslinya, malu dong, kita kan pemerintah yang harus mencontohkan yang baik tentunya. Bu, mengenai melek digital nih, Bu, kan banyak nih pemuda-pemuda Deli Serdang, masyarakat Deli Serdang yang masih muda, yang masih nggak tahu mau kerja apa, Bu. Iya kan, mau kerja sini aku masih SMA, aku mau kerja sini belum lulus kuliah, mau kerja sini harus S1. Kira-kira, Bu, dengan melek digital ini bisa nggak, Bu, menghasilkan di Deli Serdang ini, Bu? Pasti menurut Ibu. Pasti. Dari segi seperti apa, Bu? Jadi kalau Ibu melihat kalau hari ini ada anak muda yang paling tidak punya ponsel, terus bilang nggak punya penghasilan, itu masuk kategori yang tadi, itu kudet. Kudet. Kenapa? Sederhana kok. Saya kemarin buka sebuah survei juga ya. Jadi dalam kesimpulan survei itu, salah satu media yang digunakan untuk e-commerce itu adalah penggunaan handphone, ponsel. Nah, dan itu memang nyata kan, saya sendiri misalnya nih, begitu buka Instagram aja yang muncul adalah tawaran produk-produk. Itu untuk yang beriklan. Tapi bagi anak muda yang belum bisa melakukannya beriklan karena harus membutuhkan biaya dan lain sebagainya, proses yang panjang dan lain sebagainya. Bahkan rasanya kalau hari ini anak muda nggak punya penghasilan tapi dia punya akun Instagram, punya akun Facebook, itu rasanya sangat ketinggalan zaman ya. Contoh nih, ini ada satu benda atau di rumah tuh oseng-oseng apa aja sekarang kan anak-anak cowok juga lagi keren tuh buat oseng-oseng di dapur gitu kan, lalu dipoto aja, dijepret 5.000 plus ongkos kirim, udah. Terus dengan sedikit kemampuan fotografi yang keren, lalu buat caption yang menarik,
Saya pikir langsung jadi, itu yang paling sederhana sekali. Apalagi memang misalnya dengan sedikit mau kerja keras, lihat YouTube yang memberikan informasi bagaimana misalnya membuat desain grafis. Hari ini kan desain grafis itu satu mata pencaharian yang kekinian, keren dan sangat diminati. Hampir setiap ada tema-tema hari besar tertentu orang sibuk tuh untuk membuat infografis dan lain sebagainya. Mungkin setelah lihat video ini, mendengarkan Ibu ngomong tadi, banyak yang pengen nyemplung nih ke media sosial untuk menghasilkan uang. Kira-kira pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyiapin wadahnya nggak, Bu? Harusnya ketika pemerintah memberikan masukan, kalian tuh harus memanfaatkan sosial media biar menghasilkan. Kasih dong wadahnya. Kira-kira pemerintah siap nggak untuk ngasih wadahnya, Bu? Iya, terima kasih. Ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi pertama yang sudah eksis saat ini sebenarnya kita punya Deli Serdang Mall. Ya, kita punya Deli Serdang Mall. Itu yang di bawah pembinaan Dinas Koperasi dan UKM. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang ingin menjadi pelaku usaha yang mau mempromosikan, mau masuk ke dalam marketplace-nya itu, monggo silahkan. Itu marketplace di Facebook atau di sosial media atau gimana, Bu? Atau itu website? Website Deli Serdang Mall. Iya, Deli Serdang Mall. Deli Serdang Mall. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi masyarakat Deli Serdang itu masuk saja ke websitenya Pemkab Deli Serdang. Nanti itu akan link-link ke berbagai marketplace dan e-commerce itu akan kelihatan di situ. Karena Pak Bupati juga luar biasa konsennya untuk bagaimana memanfaatkan digitalisasi dalam pengembangan UKM di Kabupaten Deli Serdang. Kan termasuk diantaranya itu anak-anak muda yang kreatif tadi. Dan itu Deli Serdang Mall juga punya medsos. Jadi cari saja, browsing saja, googling aja Deli Serdang Mall tuh akan keluar semuanya. Terus satu lagi, Jis. Jadi Bapak Bupati kita ini keren menurut saya. Begitu cerita tentang digital, beliau adalah sosok yang luar biasa, ingin menjadikan Deli Serdang ini menjadi kabupaten digital gitu ya. Dan itu komitmen itu beliau tunjukkan dengan bagaimana beliau terus support kepada kami Dinas Kominfo untuk segera menyiapkan regulasi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Jadi semua proses bisnis dalam pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang ini secara bertahap nanti akan menggunakan pendekatan digital dan itu diatur dalam peraturan bupati yang saat ini draftnya sedang kami susun. Ya, jadi kita ada konsultan yang membantu kita, mendampingi kita dalam penyusunan peraturan bupati, draft peraturan bupati tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau sudah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik adalah sebuah kewajiban juga nanti bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk bisa membuat masyarakatnya itu melek digital dong. Ketika misalnya mau pelayanan pembuatan satu urusan perizinan misalnya sudah berbasis website atau berbasis Android, masyarakat bisa mengisikan permohonannya melalui Android. Itu sudah dikembangkan menjadi sistem yang diformalkan. Tentu kan masyarakat harus dibantu dengan pemahaman digital, sosialisasi. Benar. Dan harus dimelekkan. Jadi kalau tadi meleknya baru 60 sampai hanya pada penggunaan sosial media, meleknya tuh harus sudah mengerti. Oh, ada website. Ya, ada apa sih website itu? Bagaimana sih mengakses website itu? Lalu bagaimana sih cara menggunakan semua aplikasi-aplikasi yang disiapkan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, sehingga semua aplikasi yang diciptakan itu akan mudah digunakan oleh masyarakat. Itu tugasnya Dinas Kominfo nanti untuk melakukannya. Tapi itu sisi positifnya, meringankan masyarakat. Tapi sisi negatifnya, Bu, yang yang saya tangkap adalah ketika kita masyarakat untuk tadi menggunakan sosial media, apa-apa pakai sosial media, pakai website segala macam, mereka tidak ada komunikasi langsung. Itu akan saya rasa akan menyusahkan masyarakat ketika misal, mohon maaf, kita sama customer service kan ketika pengaduan mereka ngasih ini langsung masuk, tapi kalau pakai ini gimana? Nah, itu gimana, Bu, solusinya? Baik, jadi positif negatifnya sebuah kebijakan tentu saja kembali gitu kepada pemahaman orangnya gitu ya.
Saya pikir semua aplikasi sebenarnya sudah dirancang untuk dipahami, untuk mengatur gitu ya, mengatur semua urusan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi kan aplikasi itu dicoding sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Semestinya ketika masyarakatnya melek digital, itu nggak akan terlalu sulit dan nggak membutuhkan lagi sebenarnya komunikasi langsung. Tapi namun begitu, pastilah di setiap aplikasi yang kita siapkan ada saluran untuk memberikan solusi bagi masyarakat ketika tidak semua hal yang ada dalam aplikasi dipahami. Ada misalnya hotline juga disediakan Jadi banyak helpdesk juga disediakan untuk itu. Jadi tidak usah khawatir kalau masalah bagaimana nanti ketika masyarakat kurang memahami. Biasanya kalau ngomong langsung didengar, langsung gestur orang yang tidak paham bisa ditangkap oleh si customer service misalnya. Nanti dengan ini bisa jadi masalah enggak gitu. Menurut saya enggak, karena kita juga menyiapkan saluran-saluran untuk membantu masyarakat memahami. Cuma dalam ada satu hal menurut saya yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika kita akan menjadikan semua, artinya digitalisasi ini memang tak bisa ditolak dalam kehidupan hari ini, dan kita juga sudah akan mulai menggunakannya dalam proses bisnis pemerintah dan interaksi masyarakat. Kita memang dihadapkan kepada dua permasalahan yang mungkin jadi tantangan kita. Yang pertama adalah keamanan data. Keamanan data. Nah, ini tentu saja kita harus sudah siapkan security-nya. Pasti ke depan kita juga akan bekerja sama dengan badan cyber untuk bagaimana kita menyiapkan juga aplikasi sebagai polisi dunia mayanya sehingga masyarakat tidak ragu ketika mereka berproses bisnis di pemerintah dengan menggunakan digitalisasi. Data-data dari setiap masyarakat itu bisa terjaga dengan baik. Yang kedua itu dari aspek sosial. Aspek sosialnya itu tadi kadang-kadang kita jadi menyingkirkan pendekatan individu ketika semuanya sudah berbasis digital. Jadi tapi bagaimana pemerintah juga akan bisa menciptakan dunia maya ini jadi asik, juga bisa menyambungkan silaturahmi satu dengan yang lainnya. Tetapi di sisi lain masyarakat juga harus dipahamkan dari sisi sosial ini adalah kembali ke yang Ibu sampaikan tadi tentang etika berdigitalisasi. Jangan ketika nggak ngelihat orangnya suka hati memposting segala sesuatu sesuka hati, padahal barangkali postingannya itu bisa meresahkan orang lain atau dengan sengaja membuat orang lain merasa terundung dengan statement-statement. Nah, cerdas berdigitalisasi, cerdas digital ini harus sampai pada aspek etisnya. Itu yang memang kita nanti ini jadi tugas kami. Dan ada impian kami bersama barangkali di sini ke depan kita bisa memberikan paling tidak ada satu wahana, ada satu tempat bagi komunitas digital. Kami berkeinginan itu bagian dari yang kita tuangkan dalam cascading kita, bahwasanya kita punya kelompok komunitas digital yang akan berperan membantu pemerintah gitu. Contohnya nih misalnya cocok banget itu yang saya mau tanyakan tadi, Bu. Ajis nih harus jadi pelopor juga bagi anak muda Deli Serdang untuk bisa menjadi embrionya komunitas digital tadi. Sehingga ketika nanti komunitasnya sudah terbentuk, pemerintah ini punya kawan loh untuk membantu melakukan literasi digital bagi yang lain. Itu yang saya mau tanyakan, Bu. Kalau tadi ada Deli Serdang Mall itu kan untuk UMKM. Saya mau tanyain, ini banyak nih kalau kita data di Deli Serdang ini banyak banget yang namanya TikTokers, Instagram, yang selebgram segala macam, ada YouTuber juga banyak, ya kan? Kenapa nggak pemerintah buat satu wadah ya tadi komunitas? Caranya adalah mungkin yang sudah punya akun dan sudah punya followers itu dikumpulkan, dikasih wadah. Untuk yang baru mulai, mereka inilah yang sudah mulai mengisi yang ini. Betul, karena pemerintah. Kapan mau direalisasikan, Bu? Kita bicarakan bersama. Mantap sekali. Itu yang paling penting ya. Jadi kolaborasi para influencer ini. Ayo kita bangun bersama loh Deli Serdang ini. Pemerintah punya kebijakannya.
Tapi kan Bu Miska nggak hanya ngurusi urusan ini. Bener. Kalian lah yang harus membantu pemerintah Deli Serdang untuk Bener bisa membangun semua. Deli Serdang pasti keren. Kalau bisa dibilang dengan adanya kayak gitu, semua saling menguntungkan. Bener. Bukan hanya pemerintah kabupaten aja diuntungkan dengan adanya kreator-kreator, tapi kreator juga diuntungkan karena pemerintah support kreator tadi. Betul. Kami dari sisi lain sekarang Ibu yang jadi hostnya nih. Ibu menunggu nih anak-anak mudanya. Okay. Mungkin si Ajis bisa memulai nanti bagaimana kita akan berkolaborasi. Kita buat komunitas, weh. Oke, Bu. Ini mungkin agak sedikit serius lah, Bu, tentang yang Ibu jalani sekarang. Kayaknya yang tadi serius juga semua. Serius tadi, Bu? Bukan serius, tapi saya canggung. Jadi ini tentang yang Ibu kerjakan sekarang, Ibu jalanin sekarang, kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang sudah Ibu laksanakan atau Ibu buat untuk Kominfo Deli Serdang? Berat, Bu, ya? Belum terlalu banyak. Oh, belum, karena masih 6 bulan. Iya, masih 6 bulan. 6 atau 8 tadi? 6 bulan. Belum terlalu banyak, tetapi yang pasti saya pertama adalah membangun komitmen dulu personil di sini ya. Jadi memahamkan kepada semua SDM yang ada di Dinas Kominfo ini bahwasanya tantangan tugas kita hari ini berbeda dengan yang dulu. Dinas kita adalah dinas yang harus berdiri di depan dalam hal digitalisasi, dan kita juga menjadi fasilitator bagi semua UPD perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk hal-hal yang terkait dengan digitalisasi. Karena itu, ayo upgrade kemampuan kalian. Jadi itu saya lebih banyak sekarang bagaimana, yuk membangun komitmen kita ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membangun Kabupaten Deli Serdang ini menuju kabupaten digital, membantu semua UPD. Karena itu upgrade kemampuan diri, terus belajar gitu ya. Nah di sisi lain barangkali hal nyata yang kami lakukan sekarang adalah tadi saya sudah sampaikan sebenarnya singgung sedikit. Jadi regulasi itu penting, nak. Ya, jadi ketika pemerintah berjalan, dia harus punya regulasi. Untuk apa? Agar kebijakan yang dibuat ini bisa berkesinambungan. Jadi sustainable-nya dapat. Jangan karena hari ini kadisnya Bu Miska itu dilaksanakan. Besok bukan Bu Miska lagi berhenti. Jangan dong. Nah, karena itu harus dibuat perangkat regulasi, peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana proses digitalisasi pemerintah di Kabupaten Deli Serdang agar selalu berjalan. Iya, jadi tetap dia jangan sampai nanti Bu Miska udah nggak jadi kadis komunitasnya bubar kan? Janganlah. Kita mau terus dan berkembang. Kalian harus tetap eksis untuk itu. Nah, itu dia. Jadi, terus yang kedua, Ibu sampaikan kepada tim terutama di informasi publik dan komunikasi publik ya, yang ngurusi urusan kita ini. Harus mindsetnya itu mindset berpikirnya dari sudut pandang masyarakat. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap apa? Terhadap informasi. Terus juga jangan kaku-kaku banget gitu. Ini pemerintah kan selalu identik dengan sesuatu yang formal banget. Sehingga kemasan bahasanya pun kepada masyarakat formal banget. Itu kayaknya begitu kita komunikasinya itu komunitasnya ke kelompok milenial, jadi nggak nyambung. Sehingga kontribusi kalian kaum milenial jadi sedikit. Kenapa? Permasalahan bahasa, permasalahan komunikasi. Maka saya pesankan kepada anak-anak kita, tim kreatif kita juga yang menangani di komunikasi publik, di radio, yuk buat konten-konten yang seger, yang disukai masyarakat, yang disukai apalagi kalau terkait dengan sosial media, terkait dengan informasi publik, telekomunikasi, itu kan semua ada pada usia-usia milenial. Sasaran kita tuh di sana, gitu. Jadi berbicaralah, kemaslah sesuai dengan yang nyaman, yang enak buat mereka. Kita juga punya radio di sini kan, Radio Deli Serdang Beserdi. Dan jadi radio juga saya katakan, yuk radio itu jangan fungsikan lagi seperti radio itu kebutuhan masyarakat kelas bawah, enggak. Radio hari ini ya memang itu bagian dari digitalisasi loh. Makanya sekarang Radio Deli Serdang juga sudah streaming. Jadi sudah ada radio streamingnya di YouTube juga. Dan ya memang harus menyesuaikan. Orang teknologi tinggal menggunakan, kan kita nggak buat yang baru. Yang sudah ada kita manfaatkan. Benar banget. Jadi seperti itu. Oke, Bu. Dikat dulu. Bu, ada pertanyaan lagi? Biar ditutup. Cukup. Cukup.
Oke Bu, terakhir nih Bu Miska. Bu Miska ini adalah orang yang banyak sekali yang mengidolakan Bu Miska. Ketika Bu Miska ngomong itu orang mendengarkan masuk ke dalam ini segala macam. Penonton ada yang mau tanya? Oh setuju. Oke. Ketika Bu Miska ngomong langsung masuk ke telinga, ke otak, ke hati, jadi jatuh cinta. Waduh. Bu terakhir Bu, Ibu sampaikan ke masyarakat, terutama pemuda-pemudi yang ada di Deli Serdang untuk untuk melakukan apa di Deli Serdang ini terkait dengan melek digital, Bu? Oke, jadi Ibu boleh pakai guys? Boleh lah guys. Jadi anak-anak muda Deli Serdang ke depan ini adalah milik kalian. Okay. Ya. Hari ini kami hanya mengantarkan, kami juga orang-orang yang orang tua lah katakan, juga sedang bertransformasi menuju masa depan sebenarnya dalam hal pemanfaatan digitalisasi segala urusan. Tapi sebenarnya hari ini adalah harinya kalian, maka manfaatkanlah teknologi informatika yang berkembang hari ini untuk bagaimana kalian bisa berkontribusi sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak. Ibu ingatkan satu hal sebenarnya, yang paling indah dalam hidup ini adalah kebermanfaatan. Di masa ibu anak-anak dan remaja belum ada fasilitas seperti ini. Nah, kalian dengan mudah hari ini sebenarnya lebih bisa bermanfaat. Dengan sebuah handphone saja kalian bisa bermanfaat. Manfaatkanlah itu, jadilah anak Deli Serdang yang keren, anak Deli Serdang yang digital, yang dengan kemampuan dirinya, dengan sebuah kepemimpinan kebermanfaatan, kalian juga bisa membangun Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Oke, keren banget emang Bu Miska Gewasari. Bu Miska Gewasari MM Matematika. Pak, izin Pak, kalau Bapak nonton Pak Bupati, izin Pak, tadi komunitas tadi itu serius itu kan Bu? Siap. Izin Pak, mohonlah disupport dikit-dikit ya Pak. Kreator banyak Pak di Deli Serdang Pak, kita pengen ada wadahnya. Bener Bu? Siap. Izin Pak ya, terima kasih semuanya udah menonton podcast Deli Serdang, Delser Podcast. And tunggu next episode. Oke, kita akan banyak sekali kita undang-undang, mulai dari pejabat segala macam, bahkan entrepreneur, kreator dan lain-lain Bu ya. Oke. Satu hal jangan lupa. Apa itu Bu? Kita masih bahas pandemi COVID. Oke, pakai masker. Kita tadi Terima buka kasih. pakai masker, Dan kita tutup akhir juga dengan lagi. menutup. Masker. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Miska atas waktunya. Mohon maaf. Sebentar Bu, ini adalah ide Bu Miska. Thank you Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.